A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, amalan, dan doa, di mana insya Allah kita akan coba ya menggali apa saja doa-doa, zikir-zikir, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dalam keseharian kita ya, untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dimasukkan ke dalam jannah, yang dijauhkan dari siksa api neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam program zikir, amalan, dan doa ini saya ingin mengangkat ya satu doa, dan juga ini menjadi amalan tentunya yang sangat ya, bersesuaian atau bertepatan di momen bulan suci Ramadan. Namun sebetulnya amalan ini juga menjadi amalan yang baik ya untuk kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Artinya sepanjang tahun ya, setiap hari ini bisa menjadi amalan kita, bisa menjadi doa kita. Dan terlebih ya ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ya, yaitu ya, amalan yang sebagaimana disebutkan di dalam beberapa tempat ya, di dalam Al-Quran, di beberapa ayat. Salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ya, surah yang ke-51 ayat yang ke-18 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil asharihum yastaghfirun ya. Dan mereka ya selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur ya, atau sebelum fajar. Nah, jadi di dalam bahkan kalau di dalam surah Ali Imran juga kurang lebih ya, maknanya sama dengan redaksi yang agak sedikit berbeda, dengan kalimat wabil asharihum yastaghfirun ya, dalam surah Ali Imran kalau salah ya. Dan di waktu sahur ya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amalan yang penting yang seharusnya menjadi rutinitas kita sebagai seorang muslim adalah memastikan kita meminta ampun di waktu sahur ya, sebagaimana perintah ya dari ayat ini ya. Dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ini adalah momen yang sangat luar biasa ya, momen yang mungkin menjadi momentum lah bagi yang mungkin tidak pernah mengamalkan ini ya. Maka ketika di bulan suci Ramadan ini momentumnya ya, dijadikan sebagai starting point untuk mengamalkan perintah ini ya, yaitu meminta ampun di waktu sahur. Nah, karena kadang-kadang di luar bulan suci Ramadan kita bangunnya pas azan gitu ya. Terdengar suara orang azan baru bangun itu kan. Padahal harusnya ya seorang muslim itu sebelum azan subuh sudah bangun untuk kemudian melakukan ibadah ya. Dan salah satu ibadah
yang utama ya, dan menjadi amalan yang utama adalah meminta ampun di waktu sahur ya. Wabil ashari hum yastaghfirun ya. Lalu bagaimana prakteknya ya BKJ ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang intinya adalah meminta ya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang simpel misalnya kalimat istighfar lah ya. Astagfirullah, 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 itu sebagaimana diajarkan di dalam hadis ya. Artinya saya meminta ampun kepada Allah ya. Astagfirullah. Panjangin dikit. Astaghfirullahalazim ya. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Diulang-ulang ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling simpel. Atau kita gunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran juga itu ya. Doa-doa yang dibaca misalnya para nabi, para rasul ya untuk meminta ampun kepada Allah. Salah satu doanya adalah doa dari kakek moyang kita ya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam ya, yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23 ya. Di mana di sini ya Nabi Allah Adam alaihi salam ya meminta ampun kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ya. Jadi doa ini terbukti diijabah ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Allah Adam ya sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisahnya ya, ketika beliau terusir ya bersama dengan istrinya ya Sayyidah Hawa dari surganya Allah ya karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika sampai di bumi ya Allah mengilhamkan kepada beliau kalimat ya. Kalimat-kalimat yang kemudian dibaca untuk meminta ampun kepada Allah, dan Allah kemudian mengampuni ya. Bahkan merahmati Nabi Allah Adam alaihi salam dengan berbagai kebaikan ya, kenikmatan, punya keturunan banyak, kemudian hidup damai ya di bumi ya, pada dulu ya. Nah, itu kan semua keturunannya ya beriman gitu kan, menjadi umat yang satu ya. Meskipun ada satu kasus yaitu kasus Qabil ya, yang lain sendiri ya. Selebihnya itu anaknya soleh-soleh baik-baik semua ya. Ya, jadi doa inilah yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihissalam kita ketika meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan atau keingkaran atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dibaca oleh beliau bersama dengan istrinya ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Wahai Tuhan kami ya, karena kan yang minta yang bacanya berdua ya. Zalamna anfusana, sungguh kami ya telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri ya. Nah, itulah ya kerjaan kita. Kita sering sekali menzalimi diri kita ya, udah jelas kalau melakukan ini itu ya ujung-ujungnya sengsara gitu, tapi dikerjakan juga ya. Udah jelas ya kalau minum mengkonsumsi narkoba begitu ya, ini saraf bisa rusak ya. Nanti ujung-ujungnya pola pikirnya nggak normal ya, belum lagi nanti efek ke badan ya, belum lagi kalau sakau itu sengsara semua gitu kan. Tapi ada juga orang yang nekat ya, mengkonsumsi narkoba ya. Udah jelas ya zina itu ya akan membawa mudarat ya, kalau ke badan bisa jadi nanti kena penyakit ya, HIV, AIDS ya, atau penyakit yang kulit itu sipilis, raja singa ya. Ya, belum lagi secara sosial ya, munculnya pertikaian, pertengkaran ya, perkelahian ya, gara-gara ya, perzinahan ya, atau bahasa kita perselingkuhan ya. Tapi ada juga ya orang yang kemudian nekat mengerjakannya ya, menjabaninya, menjalaninya ya. Ya kan merusak diri situ ya. Nah,
Jelas-jelas judi ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau judi ya, secara ekonomi akan menimbulkan masalah besar ya. Hutang di mana-mana ya, harta habis ya, ujung-ujungnya kemudian jadi gelandangan, banyak yang begitu gitu kan. Tapi ada juga orang yang kemudian ya nekat ya menjadikan judi sebagai permainan dia gitu kan. Ya, judi slot lah apa. Sekarang bahkan judi dikemas dengan permainan dengan game ya. Ya, angkanya juga nggak usah gede-gede ya, 2000. Tapi kalau setiap 2000 kali lah sekian kali main ya setiap hari ya, beberapa tahun habis juga harta itu. Ya, berapa banyak orang yang candu dengan judi kemudian akhirnya sengsara secara ekonomi maupun sosial ya, dijauh istrinya minta cerai ya, anak-anaknya nggak keurus ya, akhirnya kemudian jadi broken home ya, berurusan dengan polisi, terjebak dengan kriminalitas ya, dia sendiri yang main judi akhirnya terlibat banyak utang ya, kejebak utang pinjol, ujung-ujungnya bunuh diri, ini rusak semua. Tapi ada juga orang yang kemudian nekat ya, mengerjakan menempuh jalan itu. Jadi sungguh pantas kalimat ini kita ungkapkan ya dengan kepada Allah ya, kalimat Rabbana zalamna anfusana, ya Allah sungguh ya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, ya seandainya Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepada kami ya. Wa tarhamna, dan tidak juga merahmati ya, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ya, yang berlumuran dengan dosa ini ya, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi ya. Ya, karena yang punya ampunan hanya Allah, yang punya rahmat hanya Allah. Surga itu punya Allah, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Cuma Allah yang punya, ya enggak ada selain Allah punya surga. Dan yang punya ampunan hanya Allah gitu kan. Karena dia yang punya neraka gitu kan. Mereka yang tidak diampuni Allah dijebloskan ke neraka gitu kan. Mereka yang diampuni Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu hanya Allah yang punya. Maka seandainya ya Allah itu tidak mengampuni kita, tidak pula merahmati kita, maka niscaya atau satu kepastian ya, kehidupan kita jangankan di akhirat ya, di dunia saja pasti akan sengsara ya, sengsara dimasukkan ke dalam neraka dunia ya. Neraka dunia ini jangan bayangkan api apa namanya yang menyala-nyala ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ma'isyatan donka ya. Kehidupan yang sempit, itu kesiksa itu ya. Kesana salah, kesini salah, kesitu masalah, kesini masalah, sempit itu neraka itu ya. Karena ada orang model begitu ya, serba salah, ujung-ujungnya kemudian minum racun. Karena hidupnya sempit ya. Itu disebabkan apa? Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi wajar ya kalau kemudian ya, kebayang sama kita itu ketika minta ampun kepada Allah ya, dosa-dosa yang kita buat. Kalaulah bukan Allah ya, kalaulah Allah tidak mengampuni, kalaulah Allah tidak kemudian menurunkan kasih sayangnya kepada kita, maka habis ya. Habis kita ini ya, sengsara di dunia ya, terlebih-lebih lagi di akhirat. Nah, oleh karena itu kemudian ya sangat baik jika doa ini menjadi amalan kita, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ya. Ini adalah satu momen ya, bisa jadi starting point bagi kita untuk mengamalkan amalan ini ya. Panjang Abi Kenji dihafal ya, dibuka suratnya surah Al-A'raf ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-23 ya, di situ ada doanya. Gimana prakteknya? Ya, kalau Rasulullah SAW ya bangun di dalam riwayat-riwayatnya, di dalam ketika beliau bangun sepertiga malam terakhir, ya, amalan pertama yang beliau lakukan adalah tentu berdoa ya, doa bangun tidur. Ya, kalau kita baca yang simpel, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, Rasulullah biasanya mengambil wudu ya, atau bersuci. Kalau memang ada junub ya beliau mandi gitu ya. Kalau tidak junub ya berwudu ya.
Ada juga riwayat mengatakan sebelum bersuci beliau akan bersiwak dulu, membersihkan mulut dulu. Ya, siwak ini amalan, ya, perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ke kamar mandi, ya, sikat gigi lah kalau kita ya. Kalau ada siwak ya pakai siwak, tadi disempurnakan setelah gosok gigi, kemudian sempurnakan dengan siwak, ikut sunnah Rasul. Kemudian setelah itu apa? Berwudu ya atau bersuci. Kalau biasa mandi ya, apalagi kalau di daerah yang panas-panas ya, seperti Jakarta, Depok, Bekasi ya. Mandi di waktu subuh itu enak, adem ya. Mandilah ya. Kemudian setelah itu baru sholat ya. Biasa Nabi sholat sunnah ringan 2 rakaat ya. Ini konteksnya sebelum azan subuh ya sahabat itu. Ya ambillah waktu kira-kira paling kurang 15 menit sebelum azan subuh ya. Syukur-syukur bisa lebih ya, setengah jam atau 1 jam sebelum azan subuh ya. Sholat sunnah ringan 2 rakaat ya. Setelah itu kemudian ya fokuslah dengan amalan ini ya, dengan perintah ini yang disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18 ya, wabil ashari hum yastaghfirun ya. Dan di waktu sahur ya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bacalah ya doa-doa minta ampun ya, kalau mau munajat, kalau mau meratap, kalau mau menyesal-nyesal. Nah, itu disitulah momennya ya, di waktu sahur. Itu waktu insya Allah yang paling syahdu ya bagi kita untuk mengadu, bermunajat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat curhat yang paling baik ya bagi seorang mukmin selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu, kalau curhat kepada Allah dijamin ya nggak akan bocor itu rahasia apapun ya, karena Allah nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Kalau kita curhat ke orang ya ada kemungkinan ya rahasia itu akan bocor ke orang lain ya, walaupun mungkin bocornya ke 1-2 orang tetap bocor kan. Tapi kalau kita curhat kepada Allah ya atas segala kezaliman, kejahatan, keburukan ya, dosa yang kita buat, maka tidak akan ada yang tahu. Tidak ada manusia yang akan tahu, yang tahu hanya Allah ya. Dan malaikat yang mengawasi kita, kan ada malaikat yang Allah suruh ya mengawasi kita. Ya, curhatlah kepada Allah ya. Mungkin terbayang memori-memori ya, dosa-dosa, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi curhat dulu lah kalau mau curhat itu ya. Lalu kemudian ya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya boleh mengulang-ulang istighfar ya. Ya paling kurang 100 ya. Syukur besar bisa lebih ya. Misalnya ya bikinji saya mau targetkan ya, setiap waktu sahur saya minta ampun beristighfar 1000 kali ya. Enggak sampai 15 menit itu kalau saya pernah buat ya, 1000 itu paling 10 menit ya. 10 menit, 100 1 menit kan, astagfirullah, 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 astagfirullah. 1000 itu paling 10 menit, kelar kalimat istighfarnya, dirutinkan itu. Atau ya, ditambahkan dengan doa-doa yang tadi itu ya, misalnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa yang lain misalnya doa Nabi Allah Ibrahim ya Rabbighfirli ya, ya Allah ampuni aku wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya, boleh. Atau Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana ya wa qina adzabannar ya Allahumma ighfir lana ya wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, boleh ya. Bagus. Atau juga mungkin Rabbana ighfir lana ya Allahumma ighfirli misalnya, boleh ya. Allahumma ighfirli, atau baca doa sujud, ada sujud yang disisipkan ampun ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ya Allahumma ighfirli, begitu ya. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli ya. Baca ya. Ya paling pendek istighfar, astagfirullah. Ya. Kalau yang panjang doa, ya. Diulang-ulang, diulang-ulang sampai hati kita merasa tentram. Nah,
Ya, senggang itu nggak bikin, pokoknya dari mulai saya bangun ya, kemudian gosok gigi, bersuci ya, berwudu, lalu kemudian salat sunnah, habis itu sampai azan subuh saya baca istighfar, bagus ya. Saya baca doanya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna saya ulang-ulang, itu juga bagus. Intinya ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Jadi sempat-sempatkan, walaupun hanya tersisa waktu 5 menit sebelum azan subuh, sempatkan ya, cuman bisa baca sekali aja begini, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kemudian azan subuh. Ya enggak apa-apa. Masuk juga ke dalam ayat ini ya, meminta ampun di waktu sahur. Dulu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika dimintakan ya, oleh putra-putra beliau yang 11 orang ya, 10 orang ya, karena yang 2-nya orang baik ya, yang 10 orangnya ini ya mendurhakai beliau dalam urusan adiknya ya, yaitu Nabi Allah Yusuf. Dan ketika akhirnya terbongkar semuanya ya, dan mereka mengaku salah ya, dan meminta kepada ayahanda beliau ya Nabi Allah Ya'qub agar memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka yang ditutupi selama puluhan tahun. Ya. Maka kemudian Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ya, karena beliau adalah seorang nabi ya, meskipun anaknya yang menyakitinya sedemikian rupa, pada akhirnya beliau ya, menunjukkan ya kasih seorang ayah dan memintakan ampun untuk putra-putranya itu. Dan di dalam beberapa riwayat ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Allah di dalam ya, kitabnya Imam Ibnu Katsir ya, Qasasul Anbiya, ya, Nabi Allah Ya'qub memintakan ampun untuk putra-putranya di waktu sahur. Ya, jadi siangnya mereka mengaku, lalu kemudian kata Nabi Ya'qub, ya nanti saya akan mintakan ampun, dan beliau memilih waktu sahur ya, untuk meminta ampunkan atas segala dosa dan kesalahan putra-putra beliau. Nah, ini juga menjadi sunnah ya bagi dari para nabi ya. Kalau Rasulullah jangan sebutlah ya, Rasulullah itu enggak pernah absen bangun sepertiga malam terakhir. Ya, dan itu diisi ya dengan berbagai perintah, amalan ya, bahkan tilawah. Kalau Rasulullah sempat tilawah, ya, kita mungkin karena bangunnya udah mepet ya waktu subuh ya enggak sempat tilawah, digantinya setelah sholat subuh ya baru kita tilawah, ya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kita penuhi perintah ini ya, itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu sahur. Dan ini ya seharusnya juga menjadi amalan kita di luar bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan ini bonus ya, karena ada agenda makan sahur ya, maka kemudian ya, sambil menunggu mungkin istri masak ya, atau orang tua kita masak ya, kita sempatkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah ini, yaitu meminta ampun di waktu sahur. Ya, kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kan paling cepat bangun ya. Kira-kira lah misalnya imsak 4:30 ya. Nah, maka boleh ya minta ampunnya di awal ya, atau minta ampunnya di akhir ya, kira-kira setengah jam sebelum imsak ya. Itu disempatkan meminta ampun ya kepada Allah. Kalau nggak sempat ya di awal-awal ya, mungkin misalnya bangun jam 3, orang kan jam 2:30 ya itu udah rame itu masjid ya, kalau di tempat saya ngebangunin ya, bangun 2:30 ya, menjelang jam 3 minta ampun dulu ya, istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baru nanti sekitar jam 3 masak ya 1 jam sampai jam 4, nah jam 4 baru makan sahur bersama dengan keluarga. Karena makan sahur juga bagian dari perintah syariat ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat ya, beliau menyebutkan ya, tasahharu ya fa inna fi sahuri barakah ya. Makan sahurlah kalian ya. Tasahharu ya, makan sahurlah kalian fa inna fi suhur ya. Karena pada makan di dalam suhur itu ya, di dalam makanan sahur itu ya,
di dalam waktu kita bersahur itu ada keberkahan. Ya, sahur itu makanannya ya, suhur waktunya, nah, itu ya. Jadi di waktu sahur itu ada keberkahan. Ya. Maka kita makan di waktu itu mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun hanya seteguk air, sebutir kurma, ya, untuk mengamalkan ini ya, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan disia-siakan ya momen ini sebagai momen yang paling paling penting ya selama di bulan suci Ramadan. Jadi kalau bagi saya ya semalas-malasnya orang Islam ibadah, insya Allah ya setahun sekali mah ketemu lah ya momen untuk mengamalkan perintah yang susah ini ya, meminta ampun di waktu sahur ya. Makanya wajar kalau bulan Ramadan ini ya sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin, karena di dalamnya jadi momen ya bagi kaum muslimin untuk meningkatkan atau mengakselerasi ya, ibadah-ibadah yang mungkin banyak minus, banyak kurang di luar bulan suci Ramadan. Ya, demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu mengamalkannya, minta ampun ya, di waktu sahur ya, dalam rutinitas keseharian kita sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.